Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei. Bagi sobat yang ingin melihat secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-123. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan sosok Amaimas dengan mode monsternya yang berhasil mengalahkan monster badut. Namun dengan mengeluarkan mode monsternya, Amaimas bukannya tanpa resiko. Sebab orang-orang yang selama ini mengagumi karisma dari Amaimas berupa penampilan rupawannya, kali ini mereka harus dikejutkan dengan penampilan buruk rupa dari sisi monster Amaimas. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan momen setelah Amaimas berhasil mengalahkan monster badut di pasar malam. Para fan Amaima yang melihat idolanya berpenampilan monster itu pun melihat dengan jijik ke arah Amaima. Para fans itu pun heboh dan berteriak ke arah Amaima. Tidak, menjauhlah. Tidak, Amaima, dia melihat ke arah sini. Apa yang dia pikirkan? Lari, lari. Apakah selanjutnya giliran kita? Tapi dia melindungi kita kan? Teriak para fans Amaima. Malang bagi Amaima. Jika sebelumnya orang-orang mengagumi bagai dewa, kali ini ia harus menerima pil pahit dengan sorakan dan cemoohan. Para fan Amaima itu lalu melanjutkan. Sepertinya dia kehilangan akalnya sedikit demi sedikit. Lihatlah kehancuran yang dia buat di sekitar. Kita keluar dari mulut harimau dan masuk ke mulut buaya. Apakah ini bentuk aslinya? Aku sudah menduga karena kulitnya terlalu palsu. Monster, teriak para fan. Umpatan dan sumpah serapah diterima oleh Amaima kali ini. Namun walaupun ia sedang berada di mode monster, nampaknya sifat kemanusiaannya tidak benar-benar hilang. Amaimas masih dapat memperhatikan para fansnya dengan berkata, "Apa kalian baik-baik saja?" kata Amaima. Namun walaupun Amaima masih bersimpati pada para fansnya, dengan wujud kali ini ia benar-benar dicampakkan oleh para fansnya. Mereka tidak mau didekati oleh Amaima. Bahkan Amaima melirik ke arah mereka pun mereka menolaknya. Teriakan kembali menggema. Mereka mulai berdesak-desakan untuk keluar dari tempat itu secepatnya. Yang masih di belakang, cepat ke pintu keluar. Bahkan jika aku ingin lari, masih ada orang di depan yang menghalangi. Dan tiba-tiba datanglah pahlawan kelas A yang datang untuk mengevakuasi pasar malam. Ia adalah Blue Fire. Blue Fire lalu berkata, "Di mana monsternya? Mohon buka jalan dan biarkan aku lewat," kata Blue Fire. Lalu Blue Fire melanjutkan, "Apa yang terjadi dengan kerumunan ini? Media juga lantas harus minggir. Jika ada orang ingin membantu, mohon segera lindungi dan bawa orang-orang yang terluka," kata Blue Fire. Blue Fire lalu memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan oleh monster di pasar malam. Blue Fire lantas menyimpulkan jika dilihat dari tingkat kerusakannya, monster yang mengamuk itu sangatlah kuat dan akan sulit untuk dihadapi seorang pahlawan kelas A. Lalu Blue Fire mencoba mencari keberadaan Amaima yang berdasarkan informasi ia sedang bertarung dengan monster tersebut. Kemudian seorang di sana memberitahu jika Amaima berada di depannya. Blue Fire dengan terkejut ia berkata, "Itu Amaima, jadi dia adalah monster," kata Blue Fire. Kemudian Blue Fire melanjutkan, "Apakah monsternya berubah menjadi Amaima?" "Tidak, sepertinya ia terlalu bersemangat sampai instingnya mengambil alih. Dia memang menunjukkan kekerasan yang amat parah, tapi dia hanya diam berdiri di belakang. Mungkin dia berwaspada di dekat hero lain setelah menunjukkan sifat aslinya," lanjut Blue Fire. Di tengah-tengah cemoohan, nampaknya ada bapak-bapak yang membela Amaima. Bapak-bapak itu pun lantas berkata, "Dia adalah hero. Dia mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan kita." Namun lagi-lagi orang-orang di sana telah dirasuki oleh kekecewaan. Umpatan dari berbagai macam bentuk keluar dari mulut sampah mereka. Bahkan ada orang pria yang mengambil sebuah batu dan melempar ke arah Amaima. Orang-orang di sana lalu mencegah pria itu dengan berkata, "Hei, jangan lakukan. Bagaimana jika dia datang ke sini karena kau melempari batu? Ah, bodoh. Jangan memprovokasinya tanpa alasan." Namun pria tersebut tetap melempar batu tersebut. Kebencian telah merasuk di dalam hatinya. Dan wus,
batu itu pun meluncur ke arah Amaima. Dan tiba-tiba batu tersebut tidak sampai mengenai Amaima. Nampaknya ada seseorang yang datang tepat waktu untuk menghentikan batu tersebut mengenai Amaima. Dan orang tersebut adalah Saitama Sensei. Setelah menangkap batu tersebut, Saitama lantas menoleh ke arah Amaima dan berkata, "Kau benar-benar keren. Aku pikir ada apa dengan orang ini saat kita minum teh bersama. Ternyata kau adalah orang yang keren," kata Saitama. Amaima nampak sedikit tersenyum melihat perkataan motivasi dari Saitama. Kemudian Amaima berkata kepada Saitama, "Phew, ini adalah kesempatan yang bagus. Jika kau membunuhku sekarang, kau bisa langsung menjadi terkenal. Ini adalah kebanggaanku bisa menyaksikan lahirnya hero yang ideal," kata Amaima. Saitama sempat merasa terkejut mendengar perkataan dari Amaima yang masih memikirkan hal tersebut. Kemudian Amaima meneruskan perkataannya, "Lihatlah diriku. Sekarang sudah terlambat bagiku. Kumohon," kata Amaima. Mendengar pernyataan dari Amaima, Saitama lantas kembali memotivasi Amaima dengan berkata, "Kau hanya baru saja memulai kan? Ini akan menjadi lebih menarik lagi," kata Saitama. Amaima nampak tidak mendengar perkataan dari Saitama. Dan tiba-tiba Amaima kemudian menyergap Saitama dengan mencengkeram kepala botak Saitama. Lalu Amaima berkata, "Bagaimana? Diriku yang menjadi monster cukup kuat kan? Aku akan menghancurkan kepalamu jika kau tidak melawan balik. Apa yang akan kau lakukan?" kata Amaima. Menanggapi ancaman dari Amaima, Saitama lalu membuat ancang-ancang dan wush! Ia pun melompat membawa Amaima pergi menjauh dari kerumunan. Saitama lantas berkata, "Kau harus pergi dan menjadi hero ideal bagi dirimu sendiri," kata Saitama. Isu monster Amaima menjadi topik utama yang hangat diperbincangkan. Berita TV layar lebar di tengah kota memberitahukan jika rekaman video digunakan untuk memverifikasi keaslian dari pernyataan monster Amaima. Menurut analisa ahli, Asosiasi Pahlawan akan melakukan rapat berdasarkan bukti ini dan akan membuat keputusan yang bijak. Dan Shin berpindah ke dalam markas Asosiasi Pahlawan. Di dalam markas Asosiasi Pahlawan nampaknya sedang dilanda kebimbangan. Pasalnya kasus Amaima merupakan monster nampaknya menjadi efek yang cukup pelik di Asosiasi Pahlawan. Pasalnya Amaima merupakan tonggak pemasaran Asosiasi Pahlawan. Asosiasi Pahlawan kali ini akan kesulitan mendapat donasi di masa depan. Bahkan untuk saat ini, masalah Neo Hero juga menjadi permasalahan lain bagi Asosiasi Pahlawan. Sebab telah mengambil sponsor staf bahkan pahlawan milik Asosiasi Pahlawan. Dan Shin berpindah di sebuah pegunungan. Nampak terdapat 3 orang pendaki yang sedang mencari sebuah dojo di atas gunung. Dan 3 pendaki itu nampaknya adalah tim penyelidik dari Asosiasi Pahlawan. Mereka di sana ingin menemui seseorang untuk menawarkan agar bersedia untuk bergabung dengan Asosiasi Pahlawan. Setelah sampai di dojo, mereka sempat dibuat kecewa lantaran seseorang yang mereka maksud nampaknya telah meninggal 2 tahun yang lalu. Orang yang telah meninggal itu pun bernama Master Suiko yang menguasai tinju hampa. Namun di sana terdapat seseorang yang nampaknya adalah cucu sekaligus murid dari Master Suiko. Kemudian cucu dari Master Suiko itu pun menawarkan diri jika dirinya saja yang direkrut oleh Asosiasi Pahlawan dan menjadi pahlawan kelas S. Dan Shin berpindah lagi, kali ini di markas Neo Hero. Di sana nampaknya juga sedang ramai membahas monster Amaima. Jika di sisi monster pahlawan sedang dirundung kebimbangan, di sisi Neo Hero mereka justru senang. Lantaran dengan kehilangan Amaima dari Asosiasi Pahlawan akan menjadi titik akhir dari kehancuran Asosiasi Pahlawan. Macoy, mantan petinggi Asosiasi Pahlawan yang kali ini berpindah ke Neo Hero, lalu berkata, pensiunnya Amaima akan menjadi pembukaan yang besar. Asosiasi Pahlawan sedang mengarah ke kejatuhannya. Di sisi lain, sebagai hasil dari manuver politik kita yang cerdik, Neo Hero telah mendapatkan izin hukum yang diperlukan. Sekarang kita dapat bertindak secara leluasa dengan otoritas yang sama dengan Asosiasi Pahlawan. Ini termasuk izin untuk membawa senjata dan menggunakan kekerasan saat melakukan aktivitas hero, kata Macoy. Neo Hero nampaknya telah mendapat jalan terang untuk menjadi asosiasi tunggal yang mengurus kepahlawanan. Dan tiba-tiba Shin pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak
bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.